Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita memulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Muhammad Iqbal, Hadir, Ibu. hadir. Muhammad Lukman, Hadir Ibu. Muhammad Nauril Akwan. Sepertinya Nauril belum ada ya, nanti mungkin akan hadir. Muhammad Supriyadi, Hadir Bu. hadir. Muhammad Yazid Asyari. Sepertinya Yazid terkendala jaringan ya. Dan terakhir Muhammad Zikri. Oh, Yazid ada. Ya, terakhir Muhammad Zikri. Hadir Bu, hadir. Hadir. Alhamdulillah, Nauril nanti kita tunggu dia muncul ya. Ibu langsung saja di sini. Pertama Ibu akan menjelaskan mengenai materi Khalifah Abbasiyah dan kebijakannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu. Lalu yang kedua, siswa mampu mengembangkan keterampilan kerja tim. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan 4 nama khalifah yang terkenal. Lalu yang keempat, siswa mampu mendiskusikan kebijakan-kebijakan Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Dan yang terakhir, siswa mampu membedakan kebijakan antara Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, al-Makmum, dan al-Muqtasim. Jadi di sini Ibu sedikit akan menjelaskan mengenai 4 khalifah yang terkenal di Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah ini memerintah selama 505 tahun dan selama itu ada 37 khalifah yang memimpin. Namun di sini ada 4 khalifah yang terkenal yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Nah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini merupakan khalifah yang kedua, di mana beliau memerintah dari 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Nah, beliau ini membuat 7 kebijakan khalifah yang mana digunakan sebagai pedoman untuk khalifah-khalifah selanjutnya. Jadi, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur inilah yang pertama kali membuat kebijakan-kebijakan sebagai pedoman untuk khalifah selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada Khalifah Harun al-Rashid, yang mana beliau ini merupakan khalifah yang membawa Bani Abbasiyah menuju puncak keemasan. Jadi ketika Khalifah Harun al-Rashid ini memerintah pada tahun 170 sampai 193 Hijriah, itu Bani Abbasiyah pada puncak keemasan. Di mana ibu kota itu kan dipindahkan dari Hashimiyah ke Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, sehingga di situ perkembangan peradabannya itu tidak stagnan hanya mengenai peradaban Arab saja, namun juga ada peradaban-peradaban lain yang masuk seperti peradaban-peradaban Arab, sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang dengan pesat. Selain itu, ketika Khalifah Harun al-Rashid ini memimpin, beliau membentuk Baitul Hikmah, di mana di situ dihimpun ilmu pengetahuan sehingga banyak pelajar-pelajar yang datang ke sana seperti dari barat, pelajar-pelajar dari barat belajar ke Baitul Hikmah ketika itu, sehingga ilmu pengetahuan yang kita tahu sekarang ini itu berasal dari Baitul Hikmah itu. Seperti apa yang memicu masa keemasan di barat. Selanjutnya itu ada Khalifah al-Makmum, itu memerintah pada tahun 1908 sampai 218 Hijriah. Nah, beliau ini masih memerintah di masa keemasan, sehingga pada waktu itu ilmu-ilmu pengetahuan masih berkembang dengan pesat. Belum lagi beliau merupakan sosok yang pemaaf, terkenal sosok yang pemaaf karena ketika ada pemberontakan beliau memaafkan pemberontak itu.
sehingga beliau juga terkenal dengan pecinta ilmu, juga pemerhati sosial seperti ayahnya khalifah sebelumnya yaitu Harun al-Rasyid. Lalu yang terakhir yaitu Abu Ishaq Muhammad al-Muqtasim atau Khalifah al-Muqtasim. Beliau dibesarkan dalam suasana ketentaraan. Beliau ini merupakan tangan kanan dari khalifah sebelumnya yaitu Al-Makmum, kakaknya, sehingga kakaknya ini menjadikan adiknya ini sebagai putra mahkota untuk melanjutkan pemerintahan selanjutnya. Nah, beliau ini merupakan sosok yang cinta ilmu, juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, ketika menjadi tangan kanannya Khalifah Al-Makmum, beliau juga menyelesaikan banyak kesulitan dan memimpin perang. Ya, itu saja ya yang dapat Ibu jelaskan. Kalian bisa cari informasi-informasi lainnya di buku paket. Selanjutnya, Ibu bertanya apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau begitu Ibu yang bertanya. Jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada Iqbal. Iqbal ada? Ada, Bu. Iya. Ada. Jadi Iqbal sudah siap? Siap, Bu. Siap. Jadi apa imbas dari dibukanya kota Baghdad untuk semua peradaban masuk? Imbasnya dibukanya kota Baghdad yaitu kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya berorientasi pada Arab dan mengalami stagnan, mulai berkembang dengan pesat. Nah, dan mengalami puncak keemasan ketika didirikannya Baitul Hikmah yang menjadi tujuan belajar dari berbagai peradaban. Nah, khususnya orang-orang dari peradaban Barat. Nah, itu Bu jawabannya, Bu. Ya, terima kasih ya Iqbal. Jawabannya sudah bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Zikri. Zikri siap? Insyaallah siap, Bu. Ya, siap ya. Jadi pertanyaannya, pada masa keemasan Bani Abbasiyah, hal apa yang dapat kita ambil sebagai contoh? Mulai hal yang dapat kita ambil pada masa keemasan Bani Abbasiyah yaitu dengan mencintai ilmu pengetahuan dan mengembangkannya serta mengamalkannya. Kalau kita menuju pada kesuksesan, nah gitu, Bu. Ya, sudah bagus ya jawabannya Muhammad Zikri. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, jadi kelompok yang pertama itu Muhammad Iqbal, Muhammad Lukman, dan Muhammad Nauril Akwan. Itu kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua yaitu Muhammad Supriyadi, Muhammad Yazid Asyairi, dan yang terakhir Muhammad Zikri. Jadi ada 3 orang. Jadi kelompok yang pertama Ibu minta kalian membahas kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun al-Rasyid. Untuk kelompok yang kedua Ibu minta kalian menelaah kebijakan Khalifah al-Makmum dan Khalifah al-Muqtasim. Jadi kalian saling berdiskusi ya, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bikin room video group untuk membahas mengenai kebijakan-kebijakan khalifah ini. Nanti hasil diskusinya Ibu minta untuk ditulis tangan dan dikirim ke grup PA ya, setelah ini selesai. Jadi itu saja dari Ibu. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu ada 4 khalifah yang terkenal di Abbasiyah, yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun al-Rasyid, al-Makmum, dan al-Muqtasim. Selanjutnya yaitu peradaban di ketika masa keemasan ini membawa Bani Abbasiyah menjadi peradaban yang mencintai ilmu, di mana khalifah-khalifahnya juga mencintai ilmu, sehingga rakyat-rakyatnya dituntut untuk banyak-banyak mencintai ilmu. Sehingga karena kecintaan akan ilmu ini, Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasan. Ya, itu saja dari Ibu. Jangan lupa tugas yang tadi ya. Selanjutnya Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan online seperti ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah ini kita awali dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absen hari ini saya rasa lengkap semua ya. Jadi kita langsung ke materi. Khalifah bahasan pada hari ini adalah Khalifah Umayyah I yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I. Oke. Ini adalah peta konsepnya dan kebijakan. Itu Bani Umayyah. Yang pertama adalah Khalifah yang terkenal Umayyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Meski Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah adalah khalifah yang menjadikan Umayyah sebagai dinasti di kekhalifahan. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Selanjutnya, khalifah yang terkenal yaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam atau Marwan I lahir sekitar 623 sampai meninggal pada tahun 62 Masehi, adalah Khalifah Umayyah keempat yang berkuasa kurang dari setahun. Ia adalah khalifah pertama dari Marwani atau Marwan dan keturunannya yang menjadi penguasa Umayyah, gantikan Khalifah Sufyani atau keturunan Abu Sufyan, dan kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam II. Selanjutnya khalifah yang terkenal Walid bin Abdul Malik atau dengan Walid I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dia berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Al-Walid mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya yang diteruskan saudaranya. Selanjutnya khalifah yang terkenal Umar bin Abdul Aziz atau juga disebut dengan Umar II adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720. Umar berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Dia merupakan cucu dari khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman. Oke. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan Umayyah I yaitu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau negara Syria. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, ia mulai menata pemerintahannya. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang timbul dari reaksi pembentukan kekuasaannya, khususnya dari kelompok yang tidak menyukai. Langkah awal yang diambil adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Selanjutnya kebijakannya merubah sistem pemerintahan menjadi monarki absolut.
pada masa awal Muawiyah menjadi penguasa, kekuasaan masih berjalan secara demokratis, tetapi setelah berjalan dalam beberapa waktu, Muawiyah mengubah model pemerintahnya dengan model pemerintahan monarki atau kerajaan turun-menurun. Selanjutnya, penguatan militer dan kebijakan ekspansi. Pada masa Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Berbeda dengan masa Utsman yang bala tentara dasar kesadaran sendiri. Pada masa ini ada tekanan atau diharuskan, bahkan pada masa Abdul Malik bin Marwan diperlakukan undang-undang wajib militer. Pada waktu itu aktivitas bala tentara diperlengkapi dengan kuda, baju besi, pedang, dan panah. Selanjutnya kebijakannya, kemajuan di bidang arsitektur. Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang di bidang seni, terutama seni bangunan. Teknik arsitektur merupakan hal yang sangat diperhatikan pada masa ini, di antaranya karena pengaruh dari Bizantium. Di antara bangunan penting yang dibangun dengan teknik arsitektur tinggi yaitu yang pertama Masjid Damaskus yang ada di Suriah, yang kedua Masjid Agung di Kufah, Irak, dan ketiga Kubah Batu Karang di Palestina. Nah, ini salah satunya, salah satu contoh foto. Ini adalah Masjid Agung di Kufah. Ini adalah Masjid Damaskus di Syria. Nah, ini Kubah Batu Karang. Kadang orang menyambat ini adalah Masjid Al-Aqsa. Biasanya, padahal ini bukan Masjid Al-Aqsa. Nah, oke. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk pada hari ini. Bapak minta pada kalian buat soal di WA kalian. Nanti soal itu kalian kirim ke WA saya pribadi. Nah, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang buat soal yang saya buat yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, sudah. Selanjutnya, soal itu saya acak. Saya sudah dapat soal ini dari kawan-kawan kalian. Nanti soal ini saya minta bacakan kepada saudara Muhammad Yazid. Ada Yazid? Halo Yazid. Ada Pak, ada. Apa tadi Pak? Nah ya. Itu soal saya sudah kirim ke WA kamu pribadi kan? Iya Pak. Soalnya, kemudian setelah kamu baca keras-keras, kamu jawab soal itu. Oke. Baca Pak. Baca soalnya. Sebutkan faktor Muawiyah bin Abi Sufyan memindah ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Jawabannya? Jawabannya, 2 faktor yang menyebabkan Muawiyah bin Abi Sufyan memindah ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau Syria, yaitu karena di Madinah sebagai pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebelumnya masih terdapat sisa-sisa kelompok yang antipati terhadapnya. Ini akan mengganggu stabilitas kekuatannya. Selain itu, di Madinah
dianggap kurang memiliki pengikut yang kuat fanatik. Sedangkan di Damaskus pengaruhnya telah menciptakan nilai simpatik masyarakat, basis kekuatannya cukup kuat. Oke. Itu Pak jawabannya Pak. Oke, betul sekali. Karena waktu kita sudah habis, maka Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Saya minta untuk kalian terus belajar walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan di rumah saja belajarnya. Sebelum Bapak akhiri, mari kita sama-sama dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama-sama walaupun secara daring, secara online di rumah masing-masing. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan bersamalah Bismillah Sambil saya absen, silahkan dibuka materinya. Nanti yang namanya dipanggil, silahkan nyalakan kameranya dan bilang hadir. Oke, yang pertama Muhammad Iqbal. Hadir. Ada mati jaring. Hadir. Dua Muhammad Lukman. Hadir, Pak. Hadir. Lanjut Muhammad Supriyadi. Hadir. Muhammad Yajid Asyairi. Hadir. Nauril Afwan. Hadir Pak. Yang terakhir Mandaristi Zahratul Imani. Hadir, Pak. Alhamdulillah lengkap ya. Nah, sudah Bapak bagikan link video atau film pendek mengenai sejarah kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Silahkan kalian tonton. Tapi sebelum itu, saya akan bagikan kelompoknya. Oke, kelompok pertama yaitu Iqbal, Lukman, dan Yajid Asyairi, kelompok 1. Kelompok 2, Iqbal tadi kelompok 3, yang kelompok 2, Supriyadi, Yajid Asyairi. Nah, berdua aja. Yang kelompok pertama itu Mandaristi Zahratul Imani dan Nauril Afwan. Silahkan ditonton videonya. Nanti dibikin beberapa poin penting atau kesimpulan, dipresentasikan setelah menonton videonya. Oke, Bapak beri waktu untuk menonton videonya. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Ya, mungkin sudah dilihat videonya. Kita langsung saja pada kegiatan diskusi kita. Yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Majalah, karena sudah melihat
videonya atau filmnya. Silahkan baca materinya pada bab 4 itu, pembahasan kita. Masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Lalu bandingkan dengan simpulan poin dari hasil kalian menonton video atau film pendek tadi. Kepada kelompok 1, silahkan perwakilan. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Pak. Pandai, Pak. Silakan. Iya. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai film pendek atau video dari Bapak, dapat kami simpulkan beberapa poin penting, yaitu pertama, mempunyai dua faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan Bani Umayyah I Damaskus, yaitu faktor internal dan eksternal. Lalu yang kedua, selain itu ada juga faktor pemberontakan dari internal dan juga eksternal yang dilatar belakangi. Yang pertama perebutan kekuasaan, lalu rasa dendam, dan yang ketiga harta kekayaan. Mungkin itu simpulan dari kelompok kami mengenai poin penting dari masa lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Oke, bagus sekali kepada kelompok 1. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai poin penting dari simpulan kelompok 1, yaitu benar apa yang dikatakan oleh Saudari Wanda, itu kelemahan dan keruntuhan Bani Umayyah I Damaskus mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana di dalamnya terdapat pemberontakan, perebutan kekuasaan, rasa dendam, dan perebutan harta kekayaan. Selain itu juga ada faktor lain, mungkin dari kelompok lain bisa menyampaikan simpulan atau faktor lain penyebab keruntuhan dan kelemahan Bani Umayyah I Damaskus. Nah, kepada kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan hasil simpulannya. Oke, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai film pendek atau video dari Bapak, dapat kami simpulkan beberapa poin mengenai latar belakang masa lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Nah, poin pertama, kelemahan dan kekurangannya Bani Umayyah I Damaskus dalam hal pemerintahan. Kedua, kekurangannya yaitu memakai sistem pemerintahan monarki. Ketiga, terlalu berfokus kepada ekspansi wilayah tanpa pembinaan secara intensif. Keempat, kekurangan dan kelemahan terakhir dari sistem pemerintahan yaitu banyak kasus korupsi, nepotisme, dan penyelewengan kekuasaan dari para pejabat dan petinggi negara di istana. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya bisa ditambahkan dari kelompok lain. Bagus sekali kepada kelompok 2. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh perwakilan dari kelompok 2, hasil diskusi dari kalian yang itu selain sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ada lagi yang melatar belakangi masa lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus dari peradaban, yaitu dalam hal sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan monarki yang mana di dalamnya yaitu mengharuskan kepada anak atau generasi seterusnya dari pemimpin sebelumnya menjadi pemimpin berikutnya. Di sini kesiapan dari pemimpin berikutnya atau anak dari pemimpin sebelumnya itu kurang matang atau bisa dikatakan belum siap menjadi pemimpin. Maka di situ menjadi salah satu kelemahan dari pemerintahannya. Nah, selanjutnya kekurangannya itu memakai sistem monarki, itu sistem keturunan atau kerajaan. Di sini banyak yang ingin menggunakan sistem kenegaraan atau demokrasi. Jadi mereka memberontak karena kekurangannya kepuasan dari sistem pemerintahan yang ada. Yang terakhir itu kekurangan dan kelemahan pemerintahan kasus korupsi yang terjadi di kerajaan pada para pejabat dan yaitu nepotisme, penyelewengan kekuasaan, dan ketampakan. Nah, bagus sekali kepada kelompok 2. Kita lanjut saja ke kelompok 3.
silahkan disampaikan kesimpulannya. Ya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi mengenai film pendek yang dari Bapak. Nah, yang kami dapat simpulkan itu ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, dalam proses runtuhnya Bani Umayyah I itu disebabkan oleh beberapa pemicu. Nah, yang pertama itu adalah sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah. Umayyah I Damaskus. Yang kedua adalah terjadi pemberontakan. Yang ketiga, dan banyak peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Nah, itu adalah kesimpulan dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain, silahkan. Terima kasih. Mungkin Bapak saja yang menambahkan ya. Nah, seperti penjelasan Bapak pada kelompok 2 dan kelompok 1 tadi, yaitu dalam proses runtuhnya Bani Umayyah I, ada sikap tidak senang masyarakat dalam sistem pemerintahan dan kebijakan. Jadi masyarakat di sana memberontak. Yang melatar belakangi pemberontakan ini ialah keberpihakan dari keturunan Abbasiyah, pengaruh dari keturunan Abbasiyah, dan para pejabat negara yang nepotisme dan korupsi dan tamak. Jadi mereka saling berebut kekuasaan dan pengaruh politik. Sehingga terjadilah pemberontakan besar-besaran pada saat itu secara internal maupun eksternal. Dan banyak peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Karena setelah peradaban dari Umayyah I Damaskus diambil alih oleh Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Nah, sehingga di sana banyak masyarakat yang tidak senang atas sikap dari para pemerintah atau pejabat negara, sehingga mereka memberontak dan berakhirlah Bani Umayyah I Damaskus pada saat itu. Nah, mungkin singkatnya seperti itu. Nah, sisanya silahkan nanti dikumpulkan simpulan kalian, ditambah materi tambahan mungkin, bandingkan dengan materi yang ada di buku paket Sejarah Kebudayaan Islam pada bab 4, yaitu masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Nanti dikumpulkan ke email ya, paling lambat besok siang, paling lambat. Nah, karena sudah kelompok terakhir ya menyampaikan simpulannya, mungkin kita sudahi saja pembelajaran kita sampai di sini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan tanyakan minggu depan saja pada mata pelajaran selanjutnya. Untuk lebih mendalami materi, silahkan baca kembali buku-buku lain misalnya selain buku paket, dan cari di internet untuk tambahan referensi. Nah, terima kasih perhatiannya. Mungkin kita tutup saja pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui daring ya. Apa kabar kalian? Apa sehat aja di rumah? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat walaupun COVID-19 ini masih melanda
ya. Walaupun di rumah kalian harus tetap semangat untuk belajar. Amin. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi, menjelaskan materi yaitu tentang sejarah Mustafa Kemal Atatürk. Nah, siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Nanti kita jelaskan hari ini. Sebelum untuk masuk ke dalam materi, Bapak akan absen dulu. Mungkin Bapak lihat dari Google Meet ini sendiri sudah lengkap aja orangnya yang masuk pada hari ini. Mungkin Bapak akan lanjutkan saja. Langsung masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Mustafa Kemal Atatürk ini adalah orang yang menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah. Nah, siapa sih Mustafa Kemal Atatürk ini? Mustafa Kemal Atatürk itu lahir di Selanik, Kesultanan Utsmaniyah, tanggal 19 Mei 1881, meninggal di Istana Dolmabahçe, Istanbul, Turki, 10 November 1938 pada umur 57 tahun. Hingga 1934 namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara pada saat itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis berikut kebijakan serta teori dikenal sebagai Kemalisme. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Nah, setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu dan rencana-rencana berikutnya untuk memecah negara itu, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militer yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki. Sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dan usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, pada 24 November 1934. Di karir militer Mustafa Kemal Atatürk ini ketika Kesultanan Utsmaniyah terjun Perang Dunia Pertama di pihak Jerman. Mustafa Kemal ditempatkan di Tekirdağ di Laut Marmara. Setelah Perang Dunia I usai, Kemal diangkat menjadi panglima dari semua pasukan yang berada di Turki Selatan. Banyak gerakan-gerakan yang muncul atas inisiasi rakyat untuk menggempur dan mengusir sekutu dari wilayah Turki. Nah, ini komandannya. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Kemal dan dibantu oleh gerakan-gerakan rakyat berhasil mengusir sekutu dari Turki. Keberhasilan sekutu mengusir penjajah membuat rakyat dan Kemal berniat untuk menyingkirkan kekuasaan Sultan dan membuat pemerintah tandingan di Anatolia. Nah, pembentukan pemerintah tandingan ini tidak lain karena kebijakan Sultan telah bertentangan dengan kepentingan nasional Turki. Dan Sultan masih menjadi boneka sekutu yang otomatis kebijakannya adalah pencitraan dan kebijakan sekutu atas Turki. Ia kemudian dipromosikan menjadi kolonel dan ditempatkan
sebagai komandan divisi di daerah Gallipoli, bahasa Turki atau Gelibolu. Ia memainkan peran kritis dan pertempuran melawan pasukan sekutu Inggris, Prancis, dan Anzac dalam pertempuran Gallipoli pada April 1915. Di sini ia berhasil menahan pasukan-pasukan sekutu di Convayin dan di bukit-bukit Anfarta. Karena keberhasilan ini, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi brigadir jenderal dan dengan demikian memperoleh gelar pasha dan memperoleh pengaruh yang semakin luas dalam upaya-upaya peperangan. Dengan pengaruh dan pengalaman inilah Mustafa Kemal berhasil menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan merebut kembali wilayah-wilayah yang mulanya telah diserahkan kepada Yunani setelah Perang Besar itu. Nah, Mustafa Kemal memperoleh penghormatan dari bekas lawan-lawannya karena keberanian dan kemenangannya. Memorial Mustafa Kemal Atatürk mempunyai tempat terhormat dalam Parade Anzac, parade di Canberra. Di tugu peringatan ini tertulis kata-katanya. Nah, Bapak sebutkan kata-katanya di memorial Mustafa Kemal tersebut, yaitu para pahlawan yang menumpahkan darahnya dan kehilangan nyawanya, kalian kini terbaring di tanah dari negara sahabat. Karena itu beristirahatlah dengan damai. Tidak ada perbedaan antara Johnny dan Mahmed, di mana mereka kini terbaring berdamping di negara kita. Kalian, para ibu yang mengirim anak-anaknya ke negara-negara yang jauh, hapuskanlah air matamu, anak-anakku kini berbaring pada haribaanmu di dalam kedamaian. Setelah kehilangan nyawa mereka di negeri ini, mereka pun telah menjadi anak-anak kami. Itu adalah isi dari kata-kata tugu memorial Mustafa Kemal Atatürk. Kehidupan setelah perang dan pembaruan. Nah, ini Bapak menjelaskan sedikit, yaitu dari konsolidasi. Tadi Bapak menjelaskan kehidupan dari militernya, dari awal dia terjun di mana, ya kan? Namanya siapa? Sekarang kita menjelaskan konsolidasi politik. Mustafa Kemal menggunakan beberapa tahun berikutnya untuk mengkonsolidasi kekuasaan di Turki dan melambangkan berbagai pembaruan politik, ekonomi, dan sosial yang meluas. Pembaruan-pembaruan ini mengakibatkan oposisi di lingkungan Partai Rakyat Republik, atau Cumhuriyet Halk Fırkası dalam bahasa Turki, pada 19 September 1923. Kemudian Mustafa Kemal memerintahkan Jenderal Kazım Karabekir untuk mendirikan Partai Republik Progresif. Nah, setelah posisi di Dewan Nasional Turki, partai ini menentang sosialisme negara dari Partai Rakyat Republik, mengusulkan liberalisme. Tetapi setelah beberapa lama, partai ini diambil alih oleh orang-orang yang dianggap Atatürk sebagai fundamentalis. Pada 1925 sebagai kekuasaan kepada Atatürk untuk membubarkan kelompok-kelompok subversif. Partai Republik Progresif dalam segera dibubarkan dengan undang-undang yang baru. Suatu tindakan yang ditanggapnya perlu untuk mempertahankan negara Turki. Namun tindakan ini menyebabkan banyak orang Turki menjadi kecewa dengan Atatürk dan menganggapnya seperti tindakan seorang diktator. Wow. Selanjutnya dari kebijakan ekonomi dari Mustafa Kemal Atatürk ini, itu adalah Atatürk menghasut kebijakan ekonomi untuk mengembangkan bisnis skala kecil dan besar, tetapi juga untuk menciptakan sastra sosial borjuis industri bersama dengan kaum tani Anatolia yang hampir tidak ada selama Kesultanan Utsmaniyah. Masalah utama yang dihadapi oleh politik pada zamannya adalah kelambanan dalam pengembangan lembaga-lembaga politik dan kelas-kelas sosial yang akan mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi seperti itu.
visinya itu mengenai kebijakan ekonomi Turki awal terlihat selama Kongres Ekonomi Izmir 1923. Yang didirikan sebelumnya penandatanganan perjanjian Lausanne. Pilihan awal dari kebijakan ekonomi mencerminkan kenyataan di zamannya. Nah, itu adalah kebijakan ekonomi. Setelah itu kita lanjut ke pembaruan kebudayaan. Mustafa Kemal menganggap fes dalam bahasa Turki itu fes yang mulainya diperkenalkan Sultan Mahmud II sebagai aturan berpakaian di Kesultanan Utsmaniyah pada 1826 sebagai lambang feodalisme, dan karena sebab itu ia melarang pemakaian itu di muka umum. Ia mendorong lelaki Turki untuk mengenakan pakaian orang Eropa, meskipun Islam melarang keras minuman yang mengandung alkohol. Ia menggalakkan produksi dalam negeri dan mendirikan industri minuman keras milik negara. Ia menyukai minuman keras nasional, raki, dan banyak sekali minumannya. Setelah budaya dan kesenian dari Atatürk, yaitu pernah mengatakan kebudayaan adalah dasar dari Republik Turki. Pandangannya tentang kebudayaan termasuk warisan kreatif bangsa sendiri dan yang dipandang sebagai nilai-nilai yang mengagumkan dan dari peradaban dunia, terutama sekali dia menekankan humanisme. Ia pernah menggambar tekanan ideologis Turki modern sebagai suatu kreasi proteotisme dicampurkan dengan gagasan humanis yang luhur. Dari kehidupan pribadi sendiri dari Mustafa Kemal Atatürk ini dikaitkan dengan 4 wanita, Eleni Kartin, Fethi Hanim, Diterina Konfertseva, dan Latif Usagigil. Tidak banyak yang diketahui tentang hubungan dengan Eleni yang jatuh cinta pada ketika dia masih menjadi siswa di Bitola. Jadi kesimpulannya kehidupan pribadi Mustafa Kemal ini mempunyai 4 wanita. Tadi Bapak sudah saya sebutkan empat wanita tersebut dan berserta hubungannya. Mungkin Bapak tidak bisa Bapak jelaskan. Mungkin itu terlalu rahasia banget gitu nah, sekarang ini inti dari semuanya, yaitu penyakit dan kematian Mustafa Kemal Atatürk. Nah, selama 1937, indikasi bahwa kesehatan Atatürk semakin memburuk mulai muncul. Pada awal 1938, ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan, di mana dia didiagnosis menderita sirosis hati. Sebagian besar hidupnya dia telah menjadi peminum berat, peminum alkohol. Karena dia penyuka minuman keras, alkohol, di negaranya tersebut. Bapak singkat aja, dia meninggal pada tanggal 10 November 1938 pada usia 57 di Istana Dolmabahce, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Jam di kamarnya tempat meninggalnya masih diatur, waktu kematiannya jam 9:05 pagi. Nah, sekian itu aja Bapak bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat materi tentang Mustafa Kemal Atatürk ini. Untuk tugas Bapak sudah Bapak kirim di lewat WA. Bapak akhiri ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
ya. Di sini Bapak akan mengecek kehadirannya. Di sini Bapak melihat dari daftar hadir Google Meet, sepertinya semuanya hadir ya. Dan kemudian Bapak akan memulai penjelasan dari materi yang kita akan ajarkan hari ini, yaitu materi tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah satu di Damaskus ya. Jadi pada saat itu terjadi proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sana ada terjadinya pengumpulan dan penyempurnaan hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Terus Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah Umar menginstruksikan kepada gubernur Madinah yang memerintah pada waktu itu agar segera mengumumkan pada masyarakat untuk tentang gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Jadi pada saat itu, pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, terjadinya penyempurnaan dan pengumpulan hadis-hadis ya. Dan di sana Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan gubernur Madinah untuk melakukan pengumuman itu secara sesegera mungkin ya ke masyarakat umum tentang gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Terus yang kedua, proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah I. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman permulaan Islam termasuk masa Bani Umayyah I meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarikh, bidang filsafat, dan pembesaran Bani Umayyah tidak berupaya untuk mengembangkan peradaban lainnya. Akan tetapi Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin akan didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. Yang kedua, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan menikmati dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah berbahasa indah. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I memfokuskan pada 3 gerakan, yaitu gerakan ilmu agama, gerakan filsafat, gerakan sejarah. Ya, kemudian pada materi ketiga ya, peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Jadi di peradaban pada masa Bani Umayyah I itu terjadi perkembangan ilmu pengetahuan ya. Di sana ada beberapa ilmu pengetahuan yang tumbuh, yaitu antara lainnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu tarikh dan geografi, terus seni budaya. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini membentukkan dan menyempurnakan departemen pemerintahan. Ya, departemen yang berkembang pada masa Bani Umayyah I adalah dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Khalifahur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau telah membentuk 5 departemen: Nidhamul Mali dan Nidhamul Harbi, Nidhamul Ardari,
Nidhamul Siyasi, dan Nidhamul Qadi. Bentuk departemen ini dikembangkan lagi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam bentuk yang lebih luas dan menyeluruh. Departemen atau organisasi yang berkembang pada masa Bani Umayyah I adalah Diwani Qadi Qudha. Fungsinya dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadi Qudha, Ketua Mahkamah Agung, semua badan pengadilan dan badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah Dewan Qadi dan Qudha. Terus selanjutnya, Qudha al-Akali adalah hukum provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. Kemudian Qudha al-Amsar, hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri al-Qadhau atau al-Hisbah. Kemudian al-Sultahah al-Qadihiyah, yaitu jabatan kejaksaan. Kemudian al-Qadhau dengan hakim yang bergelar al-Qadi, tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Terus al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar al-Muhtasib, tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindakan pidana yang memerlukan pengurusan segera. Terus an-Nadhar Yilmadhi dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadil Madhalim, tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari ketua pengadilan pertama. Selain mengurus perkara-perkara banding, Mahkamah Madhalim juga mengurus hal-hal berikut: pengaduan rakyat, terus pengaduan para pegawai yang dikurangi gajinya atau terlambat pembayarannya, kemudian menjalankan keputusan-keputusan hakim yang tidak berdaya, kemudian qadi atau mudhasib yang menjalankannya, kemudian mengawasi terlaksananya ibadah. Ya, di sini ada beberapa departemen yang lahir pada masa Khalifahur Rasyidin, dikembangkan dan disempurnakan oleh Bani Umayyah, terutama pada masa Umayyah, yaitu An-Nidham al-Idrari adalah organisasi tata usaha negara pada permulaan Islam sangat sederhana, tidak diadakan perbidangan usaha yang khusus. Demikian pula keadaannya pada masa Daulah Bani Umayyah. Administrasi negara sangat simpel. Pada umumnya di daerah-daerah Islam, bekas daerah Romawi dan Persia, administrasi pemerintah dibiarkan terus berlaku seperti telah ada. Terus di An-Nidham al-Mali, yaitulah organisasi keuangan atau ekonomi, bahwa sumber uang masuk pada zaman Daulah Umayyah pada umumnya seperti di zaman permulaan Islam. Kemudian An-Nidham al-Harbi adalah organisasi pertahanan pada masa Daulah Umayyah, sama seperti yang telah dibuat oleh Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Kemudian An-Nidham al-Qadi, di zaman Daulah Umayyah, kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Kehakiman pada zaman itu mempunyai dua ciri khas, yaitu bahwa orang qadi memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada waktu itu belum ada lagi mazhab 4 atau mazhab lainnya. Pada masa itu para qadi menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan As-Sunnah dan berijtihad. Dua, kehakiman belum terpengaruh dengan politik karena para qadi bebas merdeka dengan hukumnya, tidak terpengaruh dengan kehendak para pembesar yang berkuasa. Dan kekuasaan kehakiman di zaman ini atau zaman Bani Umayyah yaitu terbagi menjadi 3 badan ya. Al-Qada seperti diuraikan di atas, tugas
tadi biasanya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Al-Hisbah ditugaskan al-mustahib kepada Hisbah. Kepala Hisbah biasanya menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. An-Nasir il-Madhalim, yaitu mahkamah tertinggi dan atau mahkamah banding. Kemudian di sini ada An-Nathar Oil Madhalim. Ini adalah pengadilan tertinggi yang bertugas menerima banding dari pengadilan yang di bawahnya dan mengadili para hakim dan para pembesar tinggi yang bersalah. Dan di sini yang materi terakhir ya, pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Selama 92 tahun berdirinya Bani Umayyah I, terdapat beberapa pusat-pusat peradaban di Bani Umayyah I. Ada beberapa kota yang berkembang ilmu pengetahuan dengan baik seperti Kufah. Ini nama-nama kotanya. Yang pertama itu Kufah, kedua Basrah, ketiga Syria, keempat Andalusia, kelima Cordova, keenam Granada, ketujuh Mesir, dan kedelapan Kairawan. Ya, di sini karena Bapak telah menjelaskan atau selesai menjelaskan materinya, di sini Bapak akan membagikan 3 kelompok ya. Kelompok-kelompoknya itu terdiri dari Dewi Kamelia. Ini kelompok 1, Dewi Kamelia Ayu. Terus Lukman Al-Qadir. Terus Iqbal. Itu kelompok 1 ya. Kemudian yang kedua, ini ada 2 orang karena di sini berjumlah 7 ya. Ada yang satu kelompok 3 orang. Yang kelompok 1 tadi. Terus yang kelompok 2 itu anggotanya Muhammad Supriyadi dan Muhammad Yazid Asyairi. Kelompok 3 itu anggotanya Muhammad Fikri, Wandari Zahratul Imani. Ya, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Iqbal. Kita berikan perwakilan ya. Yang Bapak tanyakan itu adalah Saudara Iqbal, apa saja departemen yang lahir pada masa Khulafaur Rasyidin? Ya, kepada Saudara Iqbal bisa menjawab. Ya, Bapak. Apa saja departemen yang lahir pada masa Khulafaur Rasyidin? Departemen yang lahir pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Jumlah jawabannya ada, yaitu saya sebutkan An-Nidam Al-Idari, An-Nidam Al-Mali, An-Nidam Al-Harbi, An-Nidam Al-Qadai, An-Nadar Bil Madalim. Nah, itu jawaban ulun, Pak. Ya, wajar seperti jawaban Iqbal ya. Terus di sini Bapak menanyakan kepada kelompok 2 yang diwakili Yazid, yaitu pertanyaannya, di mana sajakah pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I di Damaskus? Nah, jadi pusat-pusatnya itu ada di Kufah, Basrah, Syria, Andalusia, Cordova, Granada, Mesir, dan Kairawan. Ya, tepat sekali. Terus untuk perwakilan 3, kelompok 3 yaitu Zikri, ilmu pengetahuan apa saja yang tumbuh pada saat zaman Bani Umayyah I?
Jadi ilmu pengetahuan yang tumbuh pada saat zaman Bani Umayyah I yaitu yang pertama ilmu tafsir, yang kedua ilmu hadis, yang ketiga ilmu qiraat, yang keempat ilmu nahwu, yang kelima tarikh dan geografi, dan yang terakhir itu seni bahasa. Itu Pak. Ya, terima kasih ya. Jawaban dari semua kelompok benar dan kalian dapatkan 100. Di sini karena waktunya sudah mau habis, di sini Bapak akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini atau materi hari ini, yaitu pada perkembangan peradaban Bani Umayyah I di Damaskus terjadi banyaknya perkembangan dalam departemen maupun pusat-pusat perkotaan ya, dan juga ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan ini sangat penting dalam sebuah pemerintahan, dan oleh karena itu Bani Umayyah I di Damaskus menjadi sangat gemilang pada saat itu dalam kekuasaannya. Ya, di sini Bapak tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana nih Siang, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik-baik Pak. Bapak absen dulu lah. Wanda Gisti Jagatul Imani. Hadir Pak. Muhammad Nurul Akhwan. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Supriyadi. Anu Pak, Ringannya keluar, mungkin Pak. Pak. Makan mungkin Pak yang makan mie ayam. Muhammad Iqbal. Hadir selalu. Muhammad Lukman. Mungkin janganlah Muhammad Zikri. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, di sini Bapak sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan apa nih? Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar kita. Adapun atau tujuan pembelajaran kita lah, yaitu menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian peserta didik bisa menjelaskan atau menyebutkan fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Lalu peserta didik dapat menceritakan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian membuat sinopsis tentang fase pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, tadilah Bani Abbasiyah. Nah, lalu lanjut ke materi pertama ini tentang proses lahirnya Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah ini pada tahun 750 Masehi. Yang berperan besar dari berdirinya Bani Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Jadi nama Abbasiyah itu diambil dari Bani Abbasiyah, dari Abu Abbas tadi. Bapak pendiri Abbasiyah yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Lalu proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka atau Al-Zaq melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Jadi anak-anak bisa dipahami di sini Abbasiyah ini lahir dari perlawanan dari Bani Abbasiyah melawan kekhalifahan sebelumnya yaitu Bani Umayyah. Di sana Bani Abbasiyah berperang melawan Bani Umayyah untuk memperebutkan suatu kekuasaan. Jadi lalu Bani Abbasiyah mengalami kemenangan dan menguasai
kekuasaan dari Bani Umayyah, dan Bani Umayyah pun itu mengalami kehancuran. Lalu nah, kita lanjutlah ke fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Tadi itu secara singkat tentang proses berdirinya. Lanjut saja tentang fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah ini berlangsung selama 505 tahun. Diperintah oleh 37 khalifah dan diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Adapun fase-fasenya itu, yang pertama itu fase pembentukan. Ini dimulai dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Nah, pada masa pembentukan ini, fase ini disebut sebagai pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai Khalifah ke-9 yang bernama Al-Wastik tahun 847 Masehi sampai 232 Hijriah. Jadi ingatlah anak-anak, fase pembentukan ini dimulai dari Khalifah pertama sampai ke Khalifah 9. Jadi Khalifah pertama sampai ke Khalifah 9 itu fase pembentukan. Awal-awal berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, kemudian pada Khalifah kelima itu ada beliau bernama Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ini membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pecinta ilmu pengetahuan. Jadi pada masa pembentukan ini, Bani Abbasiyah itu telah mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu terjadi pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ini selalu menyediakan berbagai fasilitas pendidikan sebagai penunjang bagi ilmu pengetahuan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat luas, mahasiswa ataupun ilmuwan, ulama itu disediakan fasilitasnya demi menunjang ilmu pengetahuan pada saat itu, pada zaman itu. Nah, selain itu, Harun al-Rasyid juga membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Nizabur, dan lain sebagainya. Yang dimaksud kutab itu seperti apa? Boleh kita bilang pada saat ini itu perpustakaan. Jadi kita kenal kutab itu sebagai perpustakaan. Jadi di dalam kutab itu banyak berbagai referensi atau khazanah keilmuan bagi para mahasiswa atau ulama untuk mempelajari suatu keilmuan, baik itu keilmuan keagamaan ataupun keilmuan umum. Nah, dan di madrasah ini kegiatan ilmu pengetahuan itu sangatlah rutin. Jadi guru mengajar kepada muridnya, dan ulama-ulama di situ juga mengadakan seperti diskusi-diskusi. Apapun fenomena yang terjadi itu didiskusikan di dalam lembaga madrasah itu. Nah, lalu di perguruan tinggi itu seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, seperti kita sekarang, kita kan mahasiswa, kita belajar di perguruan tinggi. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi lah dari siswa. Mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Jadi ulama-ulama tadi itu mengajar juga di perguruan tinggi selain di madrasah tadi. Jadi ulama-ulama pada masa itu atau ilmuwan-ilmuwan itu mengajar di perguruan tinggi. Selain itu mereka juga mengembangkan ilmu pengetahuan bersama mahasiswanya. Nah, lalu
tadi seperti mahasiswa, ulama, guru, dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin talabul ilmi atau menuntut ilmu itu dibayar oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan. Jadi selain menyediakan penunjang pendidikan, khususnya Harun Al-Rasyid tadilah itu juga menyediakan tempat tinggal atau penginapan bagi mahasiswa, ulama, dan guru tadi demi menunjang ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, penginapan itu tepatnya di dalam Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Jadi baik itu mahasiswa, ulama, atau guru itu menginap di sana di Baitul Hikmah tadi. Jadi di Baitul Hikmah tadi juga rutin diadakan kegiatan ilmu pengetahuan. Boleh kita bilang lah seperti kegiatan akademisi. Di sana para ulama juga berdiskusi, debat tentang ilmu pengetahuan, juga meneliti apa sih ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan. Juga mahasiswa situ juga belajar, juga mengadakan suatu forum diskusi. Nah, itu sekilas tentang pada fase pembentukan, fase pertama. Kemudian kita lanjut pada fase kedua, tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, atau ini 847 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Nah, jadi ingatlah anak-anak, pengaruh kekuasaan Turki pertama ini dimulai pada fase kedua. Lalu pada fase berikutnya itu pengaruh kekuasaan Turki ini semakin menancap lah pengaruhnya pada kekhalifahan Bani Abbasiyah ini. Nah, fase ini dimulai dari khalifah ke-10 yang bernama Al-Mutawakkil. Jadi pada khalifah ke-10 ini dimulai sudah fase kedua. Nah, ingat itu tadi kan fase pembentukan dimulai pada khalifah pertama sampai khalifah 9. Lalu fase kedua ini dimulai pada khalifah ke-10. Untuk membersihkan waktu, kita lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga ini tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, atau 945 sampai 1055 Masehi. Lalu fase ketiga ini disebut juga dengan fase pengaruh dinasti Buwayhi, atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Jadi pada fase ketiga ini terjadi masa disintegrasi, artinya banyak konflik-konflik yang terjadi di kekuasaan dinasti Abbasiyah ini. Nah, sedikit menjelaskanlah wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan India diminta merdeka dari Abbasiyah. Nah, itu lanjut ke fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, atau 1500 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk. Bani Saljuk ini disebut juga tidak lebih sama dengan fase pengaruh Turki. Jadi disebut juga dengan nama fase pengaruh Turki pada fase keempat ini. Yang terakhir fase kelima tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Fase kelima ini dikenal dengan fase melemahnya dinasti Abbasiyah. Ini terjadi keruntuhan pada Bani Abbasiyah, terjadinya bangsa Mongol itu. Bangsa Mongol menyerang dinasti Abbasiyah. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Mungkin tidak adalah. Kalau tidak ada, Bapak ingin bertanya kepada dua orang, Gin.
untuk mengukur seberapa paham kalian. Dua orang yang Bapak ingin tanyakan. Pertanyaan pertama, ini berapa tahun Bani Abbasiyah berkuasa? Ini bisa dijawab oleh Wanda. Wanda Gisti Jangatul Imani bisa menjawab berapa Iya, tahun Pak. Bani Abbasiyah berkuasa? Berkuasa selama 505 tahun, Pak. Ya, benar. Jadi diingatlah, Bani Abbasiyah ini berkuasa selama 505 tahun. Pertanyaan kedua untuk Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ada? Muhammad Iqbal. Halo. Ada. Nah, jadi pertanyaan untuk Muhammad Iqbal, jumlah khalifah Bani Abbasiyah ada berapa? 14. 14 apa 37? Tunggu Pak. 37, Pak. 37 Pak. 37 lah. Jadi jumlah khalifah Bani Abbasiyah dari fase pertama sampai fase kelima itu berjumlah 37 khalifah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk kesimpulan bisa kalian tulis masing-masing lah kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Nah, itu juga sebagai tugas kalian. Nanti dikumpul minggu depan. Tulis kesimpulan pelajaran pada hari ini dari awal penjelasan Bapak sampai akhir tadi. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kalau Bapak ada salah atau khilaf, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf di sini Bapak tidak bisa menampilkan video karena kendala jaringan. Oke, Pak. Ya, langsung saja kita absen. Dilihat dari Google Map ini semuanya sudah hadir. Hadir, Pak. Nah, yuk. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kita akan membahas proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1. Di sini Bapak sedikit memaparkan materi pembahasan kita, yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ya, oke, baiklah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman Jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Mekah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Nah, pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Hasan putra Ali sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi juga menobatkan dirinya sebagai Khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Nah, karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid bin Abi Sufyan pada peperangan Yarmouk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena sukses kepemimpinannya, menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Terus Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria, giat melancarkan perluasan wilayah sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantium. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali
untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Abi Thalib, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Masuk ke fase berdirinya atau fase pembentukan dan pembinaan. Nah, sampai pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6, ketika masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Nah, pada masa ini perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Nah, Islam masuk sampai wilayah pelosok di 4 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Nah, dan wilayah di imperium besar, yaitu Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia. Nah, terus masuk ke fase kemajuan. Fase ini dimulai dari masa Khalifah ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai ke Persia. Nah, pada fase ini perusahaan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan. Akan tetapi perhatian pemerintah diarahkan penuh ke pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Nah, pada masa ini bisa membentuk peradaban yang berkualitas, diantaranya adalah di bidang ilmu pengetahuan, bangunan fisik, fasilitas pendidikan, dan departemen pemerintahan. Selanjutnya masuk ke fase lemah sampai runtuhnya dinasti Bani Umayyah I. Nah, pada fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, yaitu Walid dan Sulaiman. Pada saat diangkat menjadi khalifah, banyak terjadi pemberontakan dan Yazid tidak bisa mengendalikan pemberontakan tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat merasa marah, benci, dan kecewa kepada pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi faktor lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I. Nah, terus sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah I. Akibat dari sistem monarki juga dapat memberi peluang kepada fitrah mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Nah, lemahnya Bani Umayyah pada fase ini terjadi hampir di seluruh wilayah Bani Umayyah. Sementara itu di luar kekuasaan Bani Umayyah sedang berkembang kekuasaan baru seperti Abbasiyah, Fatimiyah, dan Tahiriyah. Nah, peperangan terjadi antara Abbasiyah dan Bani Umayyah, yang dimenangkan oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, maka berakhirlah masa kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Halo anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Lanjut. Nah, di sini kita akan bagi kelompok. Kelompok pertama anggotanya terdiri dari Muhammad Iqbal, Muhammad Lukman, berdua. Terus kelompok 2 terdiri dari Zikri, Muhammad Nauril Akwan, dan kelompok 3 anggotanya yaitu Wandaristi Jahratul Imani, Dewi Ayu Kamilia, dan Muhammad Yazid As-Sairi. Nah, di sini Bapak nanti memberikan beberapa pertanyaan. Nah, sistemnya kalian itu menjawabnya berebutan.
Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Bapak akan membacakan pertanyaannya dan siapa yang ingin menjawab langsung jawab. Pertanyaan pertama, siapa pendiri dinasti Umayyah 1? Siapa yang ingin menjawab? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, betul sekali. Terus untuk pertanyaan kedua, nah, saat terjadi ekspansi wilayah pada masa pembentukan dan pembinaan Bani Umayyah, nah, Islam masuk ke wilayah mana saja? Wilayah pelosok di 4 benua, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, dan wilayah di imperium besar, yaitu Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia. Ya, sangat bagus sekali Naurel, betul. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pada masa kemajuan, bidang apa saja yang berkembang pesat? Saya, Pak. Silakan. Ilmu pengetahuan yaitu kiroat, nahu, dan balagoh, tafsir, hadis, dan sejarah. Bangunan fisik yaitu ada istana, masjid, irigasi, dan jembatan. Untuk fasilitas pendidikan ada kutab, halakoh di masjid, dan majalis munadaroh. Untuk departemen pemerintahan itu ada nidamul ma'al, siasi, idari, dan kodi. Ya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Wanda. Nah, ini ya cukup. Ini pertanyaan terakhir. Nah, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya ialah apa saja yang menjadi faktor lemahnya pemerintahan Bani Umayyah? Siapa yang bisa menjawab? Sistem monarki. Terus, yuk kawan-kawan bantu ulun menjawab. Pemberontakan. Lagi. Pengangkatan 2 khalifah sekaligus. Dan peperangan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Alhamdulillah bisa terjawab. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Berikan aplaus. Nah, terus kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kita hari ini yaitu dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah ibnu Abdisyam bin Abdul Manaf. Nah, terus sistem pemerintahan dinasti Umayyah ini yaitu menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Nah, pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-temurun atau sistem monarki. Nah, pada masa kekuasaan yang hampir 1 abad, dinasti Umayyah mencapai banyak kemajuan, diantaranya 4 bidang tadi, yaitu bidang ilmu pengetahuan, bidang pembangunan fisik, bidang fasilitas pendidikan, dan departemen pemerintahan. Nah, terus kemunduran dan kehancuran dinasti Bani Umayyah yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang diantaranya tadi terjadinya pemberontakan, pengangkatan 2 khalifah sekaligus, memakai sistem monarki, dan terjadinya peperangan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, dengan ini Pak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.